Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Nur Rizal dari Prodi Pendidikan Sejarah. Saya akan menjelaskan latar belakang Syarikat Islam. Sebelum saya menjelaskan latar belakang Syarikat Islam, saya akan menjelaskan sejarah singkat Syarikat Islam. Awalnya Serikat Dagang Islam atau SDI adalah organisasi yang didirikan di Surakarta pada tanggal 16 Oktober 1905 dengan beranggotakan para saudagar Islam. Pendiri organisasi dagang ini adalah yaitu Haji Samanhudi. Tujuan awal Serikat Dagang Islam adalah untuk menyatukan para saudagar muslim pribumi terutama pengusaha batik agar dapat bersaing dengan para keturunan Tionghoa. Masa itu, usaha milik para saudagar kedudukannya dibandingkan penduduk Hindia Belanda lainnya. Sengaja pemerintah Hindia Belanda menciptakan kebijakan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan sosial karena kesadaran kaum pribumi yang dikenal dengan Inlanders mulai muncul. Ini adalah latar belakang Syarikat Islam. Syarikat Islam pada awalnya adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang diberi nama Syarikat Islam. Organisasi ini dirintis oleh Haji Samanhudi pada tahun 1905 dengan tujuan awal untuk menghimpun para pedagang muslim atau khususnya pedagang batik agar dapat bersaing dengan pedagang besar Tionghoa. Pada tahun 1912 oleh pimpinannya yaitu yang baru Haji Omar Said Cokroaminoto, nama SDI diubah menjadi Syarikat Islam atau SI. Hal ini dilakukan agar organisasi tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tapi juga dalam bidang lain seperti politik. Nah, selanjutnya, siapakah itu Haji Samanhudi? Nah, saya akan kasih tahu, inilah biografinya Haji Samanhudi. Biografi Samanhudi, pahlawan nasional, pendiri Syarikat Dagang Islam. Samanhudi lahir di Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah, 1868. Meninggal di Klaten, Jawa Tengah, 1956. Samanhudi dianugerahi gelar sebagai pahlawan pergerakan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden RI No. 590 tahun 1961 pada tanggal 1961. Masyarakat sekitarnya sering memanggilnya dengan panggilan Yai Haji Samanhudi. Dia juga memiliki nama kecil Sudarno Nadi, pemberian kedua orang tuanya dari Syarikat Dagang Islam, sebuah organisasi massa di Indonesia yang awalnya merupakan wadah bagi para pengusaha batik di Surakarta. Dalam dunia perdagangan, perbedaan perlakuan oleh penguasa Hindia Belanda antara pedagang pribumi yang mayoritas beragama Islam dengan pedagang Tionghoa pada tahun 1911. Oleh sebab itu Samanhudi merasa organisasi sendiri untuk membela kepentingan mereka. Pada tahun 1911, ia mendirikan Syarikat Cita-Citanya. Samanhudi tokoh yang terkenal sebagai pejuang dan pendiri Syarikat Dagang Islam. Latar belakang pendidikan Samanhudi dasar, akan tetapi walaupun Samanhudi tidak melanjutkan pendidikannya, dia tetap belajar mendalami ilmu agama Islam di kota Surabaya. Pendirian tamat dari sekolah dasar, kegiatan Samanhudi adalah belajar sambil bekerja. Samanhudi mulai kegiatan di luar belajar agama Islam dengan setelah terjun dalam dunia perdagangan. Samanhudi merasa jiwa dagang semakin melekat pada dirinya. Cara berpikirnya pada saat itu, wawasan dalam dunia dagang pun semakin luas, dan Samanhudi mulai melihat ada perlakuan berbeda yang dilakukan pengusaha Hindu yang beragama Islam dengan pedagang Tionghoa. Dari pandangannya tersebut, maka dia mendirikan Syarikat Dagang Islam pada tahun 1000 di kota Solo. Awalnya organisasi ini merupakan wadah bagi para pengusaha batik di Surakarta yang bertujuan untuk Indonesia. Pada tanggal 10 September 1914, sama organisasi Syarikat Dagang Islam yang berubah menjadi Syarikat Islam. Kesehatan Samanhudi mulai terganggu sejak tahun 1908. Dia tidak aktif lagi dalam organisasi tersebut. Seiring berjalannya waktu, kesehatannya menurun, namun Hudi untuk terus menginspirasi ide dan cemerlangnya terhadap pergerakan nasional. Samanhudi meninggal di
Sukoharjo. Sesudah itu, Serikat Islam dipimpin oleh Umar Said Cokroaminoto. Itulah singkatnya biografinya Haji Samanhudi. Nah, selanjutnya, siapakah itu Haji Omar Said Cokroaminoto? Nah, saya akan kasih tahu, ini adalah biografinya Haji Omar Said Cokroaminoto. Biografi Cokro Aminoto. Raden Haji Umar Said Cokroaminoto atau HWS Cokroaminoto lahir di Ponorogo, Jawa Timur pada tanggal 16 Agustus 1882. Kemudian meninggal di Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 1934. Cokroaminoto adalah anak kedua dari 12 bersaudara dari ayah bernama RM Cokroamisena, salah seorang pejabat pemerintahan pada saat itu. HWS Cokroaminoto sempat ditangkap oleh Belanda di bulan Agustus pada tahun 1912. Kemudian, dia dibebaskan di bulan April pada tahun 1922. Setelah bebas, ia mendirikan markas di Kedung Jati dan juga mendirikan Pembangunan Persatuan. Seiring perjalanannya, SI digiring menjadi partai politik setelah mendapatkan status badan hukum pada tanggal 10 September tahun 1912 oleh pemerintah yang saat itu dikontrol oleh Gubernur Jenderal Hindenburg. Pada bulan Mei 1912, Cokroaminoto bergabung dengan organisasi Sarekat Islam. Di bulan September 1922, dia mulai menulis dan menerbitkan sebuah artikel berjudul Islam dan Sosialisme di Suara Bumi Putra. HWS Cokroaminoto menghembuskan nafas terakhir di Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 1934 karena penyakit yang dideritanya. HWS Cokroaminoto hingga saat ini akhirnya dikenal sebagai salah satu pahlawan pergerakan nasional yang berbasiskan perdagangan, agama, dan politik nasionalis. Nah, itulah penjelasannya biografi Haji Omar Said Cokroaminoto. Oke. Berikut ini adalah tujuan berdirinya organisasi Sarekat Islam. Tujuan berdirinya organisasi Sarekat Islam ada 5. Yang pertama, 1. Membantu para anggota yang sedang mengalami kesulitan pada usahanya. Yang kedua, mengembangkan jiwa dagang. Dan ketiga, usaha mempercepat naiknya derajat rakyat dan memajukan pengajaran. Dan keempat, berusaha memperbaiki pendapat yang keliru mengenai agama Islam. Dan kelima, hidup menurut perintah dari agama. Oke. Berikut ini adalah Kongres Sarekat Islam. Kongres Sarekat Islam ada 3 kongres. Yang pertama, kongres pertama, kongres kedua, dan kongres ketiga. Yang pertama adalah kongres pertama. Kongres pertama organisasi Sarekat Islam berlangsung pada bulan Januari 1913 di Surabaya, Jawa Timur. Hasil isi kongres pertama Sarekat Islam yaitu 1. Sarekat Islam atau SI bukan merupakan organisasi politik. Yang kedua, tujuan organisasi untuk meningkatkan perdagangan dalam masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, mengembangkan kehidupan keagamanya. Dan keempat, bersedia membantu anggota yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Yang kedua, Kongres kedua, organisasi Sarekat Islam berlangsung di Surakarta, Jawa Tengah. Pada kongres ini ditekankan bahwa Sarekat Islam terbuka terhadap rakyat biasa. Yang ketiga, Kongres ketiga berlangsung di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 17 sampai 24 Juni 1916. Berikutnya, pengembangan organisasi Sarekat Islam. Pada pengembangannya, organisasi Sarekat Dagang Islam merupakan organisasi ekonomi dengan dasar agama Islam dan penggeraknya adalah perekonomian rakyat.
Organisasi ini kemudian berkembang pesat dan menjadi organisasi atau perkumpulan yang memiliki pengaruh besar. Yang tadi saya jelaskan tadi, tujuan awal untuk menghimpun para pedagang muslim atau khususnya pedagang batik agar dapat bersaing dengan pedagang besar Tionghoa dan dilakukan agar organisasi tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tapi ini juga dalam bidang lain seperti politik. Berikutnya yaitu masuknya pengaruh komunisme di masyarakat Islam. Setelah organisasi masyarakat Islam berkembang pesat, kemudian mulai disusupi paham sosialisme revolusioner. Paham ini disebarkan oleh pendiri ISDV yaitu H.J.V.M. Sniffried pada tahun 1914. Mereka berhasil masuk ke dalam tubuh masyarakat Islam dan memiliki tujuan sama, yakni menentang kapitalisme dan membela rakyat kecil, tetapi dengan cara yang berbeda. Tokoh-tokoh organisasi masyarakat Islam yang berhasil terkena paham komunis meliputi Darsono, Semaun, Alimin, dan Tamalaka. Pada kondisi yang seperti ini, masyarakat Islam kemudian terpecah menjadi dua, yakni si putih dipimpin oleh Cokani Minirto dan si merah atau Belanda Sosial Komunis atau dipimpin oleh Semaun. Berikutnya yaitu faktor-faktor yang memudahkan paham ini masuk ke dalam masyarakat Islam. Faktor-faktor ini terbagi ada 4 faktor. Yang pertama, pada saat itu anggota masyarakat Islam boleh memiliki keanggotaan multi partai. Yang kedua, masyarakat Islam pusat sebagai koordinator memiliki kekuasaan lemah, kemudian membuat pemimpin cabang memiliki pengaruh yang kuat. Yang ketiga, hasil panen padi yang jelek akibat Perang Dunia I mengakibatkan harga barang naik dan menurunnya upah karyawannya perkebunan sehingga rakyat mudah dipengaruhi. Dan terakhir, nomor 4, akibat bahwa pes di Semarang dan kemiskinan yang semakin meluas setelah berlakunya sistem liberal atau politik pintu terbuka yang dilaksanakan pemerintah kolonial. Nah, itulah dari latar belakang masyarakat Islam. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Kurangnya lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.